Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang lagi nunggu momongan, semoga segera Allah hadirkan buah hati yang sehat, yang cerdas, soleh juga soleha. Amin. Dan buat kamu yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dengan saya Maya. Di channel ini saya biasa sharing kegiatan sehari-hari, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial, tapi semoga nggak bosan dan kalian suka. Sebelum lanjut tonton videonya, saya mau sapa dulu. Ada Etrina Cute dari Cikarang, lalu Linda Bahi dari Malaysia, ada juga Mahanani Astronowati 9298, ada Marini dari Purwokerto, ada juga dari Jogja Mom Serna Prihatin 9009. Semoga kalian semua lagi nonton video ini ya. Maaf banget nggak nyebutin satu persatu ya, nanti kalau disebutin semua episodenya tambah panjang. Teman-teman gimana semalam, tidurnya nyenyak? Atau mungkin bahkan ada yang sengaja malah begadang ya? Ngapain? Nonton drakor? Atau scrolling-scrolling? Ya, lihat kehidupan orang lain, udah nyampe mana aja? Aduh, jangan deh, karena itu salah satu ciri bahwa kita belum mencintai diri kita sendiri. Dari kemarin lagi rame banget nih di mana-mana ngebahas tentang self love atau mencintai diri sendiri. Ini tuh sama aja kayak seni ya. Ribet nggak sih? Sebenarnya simple aja ya. Jadi self love itu tentang gimana cara kita menghargai dan menerima diri kita sendiri. Bukan cuman kelebihannya, tapi juga kekurangan kita. Self love itu bikin kita jadi lebih sayang banget ya sama diri sendiri. Memperlakukan itu kayak yang bener-bener gimana ya, halus, lembut gitu ya. Kita jaga fisiknya, kita jaga mentalnya juga. Kita punya batasan-batasan yang jelas. Kalau kita udah bisa mencintai diri sendiri, hidup kita itu jadi kayak lebih santai gitu saat ngadepin tekanan dari luar. Teman-teman sering nggak dengar ada orang yang bilang, narsis banget sih loh gitu. Nah ini beda ya, self love ini beda sama narsisme. Kalau narsisme itu kayak yang dia tuh lebih cenderungnya tuh egois gitu, mentingin diri sendiri. Kelihatannya apa-apanya tuh jadi kayak lebay gitu loh. Kalau saya sendiri mengibaratkannya ya, self love itu seperti baju besi yang kita pakai. Semakin bagus bajunya gitu ya, kualitasnya semakin oke, berarti saya semakin aman ketika saya pakai baju besi itu. Aman dari apa? Aman dari mungkin tekanan-tekanan dari luar, apalagi kalau cuma benturan-benturan kecil, ya santai aja gitu. Karena kenapa? Karena saya yakin baju besi saya kualitasnya bagus. Semakin kita mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, mau kita dioyak-oyak kayak apa aja dari luar, nggak akan ngefek sama sekali. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita itu berharga gitu loh. Duh bun, emang penting banget apa harus dibahas tentang mencintai diri sendiri? Semua orang juga udah tahu kali bun. Ya betul sih, kadang-kadang teorinya begitu. Tapi masalahnya kita suka lupa gitu ya. Kita nggak mau disakitin orang, tapi ternyata kita ngebully diri sendiri setiap saat. Kira-kira saya udah cinta belum ya sama diri sendiri? Coba cek aja, kita bisa bersikap tegas nggak sama orang lain? Kalau kita udah cinta sama diri sendiri, biasanya kita bisa loh bersikap tegas sama orang lain. Nggak akan mencela-mencele ngadepin orang. Nggak ada satupun orang yang kita izinkan untuk nyakitin kita, intimidasi, merendahkan. Nggak ada ya. Mumpung saya ingat, saya mau pesan ya untuk adik-adikku yang sekarang mungkin lagi punya pasangan menuju halal ya, berarti belum. Kalau sekiranya selalu merasa dipojokin kalau lagi ada masalah, atau merasa ditekan, nggak punya pilihan, nggak punya hak buat ngomong, mendingan orang kayak gitu ditinggalin aja. Sayangin diri kamu gitu ya, mumpung baru awal. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang itu akan berubah kok gitu. Jangan, sayang, buang-buang waktu deh. Kalau orang yang sayang sama diri sendiri, dia terbuka sama kritik nggak bun? Terbuka. Justru kalau kritiknya itu membangun, dia akan terima gitu loh. Karena apa? Karena boleh jadi itu yang akan bikin kita tuh tumbuh, yang akan bikin kita tuh berkembang. Kadang-kadang kalau kita nggak dapat kritikan dari orang lain, kita itu nggak bisa ngelihat celah ya, nggak bisa ngelihat kesalahan dari diri kita gitu. Jadi jangan antipati sama kritik yang membangun.
Ini kan kadang-kadang kita juga terlalu keras gitu ya sama diri sendiri. Kayaknya apa-apa yang udah direncanain harus selalu berhasil gitu ya. Kalau misalnya kita punya rencana A gitu, tapi ternyata kenyataannya nggak sesuai nih. Terus kita tuh selalu aja ngungkit-ngungkit. Coba kemarin saya milihnya ini aja. Coba kemarin ngambil jalan itu jangan ke kiri, ke kanan aja. Coba seandainya kemarin tuh gini 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 gini, gini. Terus aja gitu. Ngebahas yang kemarin aja yang udah-udah. Padahal nggak bisa dirubah juga. Diri kita ini pasti semua udah melakukan yang terbaik. Nggak ada kan yang sengaja pengen gagal kan? Yang sengaja pengen mundur atau stuck diam di tempat, yang sengaja pengen ketinggalan, nggak ada. Kita semua ingin sukses, kita semua ingin berhasil. Tapi memang semua ada waktunya. Bunga gitu, waktu buat mekarnya punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi kita jangan nyamain sama orang lain. Kalau ada manusia yang pantas dikasihanin di dunia ini, itu bukan siapa-siapa. Kita sendiri, karena kita itu orang yang pertama yang suka nyakitin, ngata-ngatain gitu kan, jarang bilang makasih, bisanya cuma nyalah-nyalain. Coba deh, mulai dari sekarang kita maafin diri kita sendiri. Terus kita juga minta maaf sama badan ini yang udah kita bawa kemana-mana, yang udah sering kita bikin capek, yang udah sering kita paksa buat kerja keras. Kita semua layak menerima cinta, termasuk cinta yang kita berikan sama diri kita sendiri. Perlakukan diri ini sebaik mungkin, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, layaknya kita mencintai orang lain. Sebagai gambaran ya, biar gampang, kalau nih kita kan sayang nih sama anak kita, cinta banget sama anak gitu ya. Pasti kita tuh semua ibu nggak mau deh ngeliat anaknya bajunya kotor. Kita nggak akan ngasih makanan yang nggak sehat, yang membahayakan buat anak kita. Kita juga nggak akan ngebiarin dia disakitin sama orang. Kita akan jaga dia, jaga perasaannya, jaga fisiknya gitu kan. Ya sama, kita juga mencintai diri sendiri sama kayak gitu. Tapi kenapa ya kita masih makan sembarangan, gak mau olahraga, masih begadang. Wah, padahal katanya sayang. Jadi sayang sama diri sendiri itu bukan berarti kita melakukan apapun yang kita mau, kita ngasih apapun yang kita mau gitu ya. Kita harus tahu itu yang kita makan sehat apa enggak, yang kita lakukan bagus apa enggak buat badan. Videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Makasih juga yang udah subscribe. Buat yang belum, ayo di subscribe dulu. Pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.